واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah wirid pengajian bulanan Masjid Raya Jihad yang dimuliakan oleh Allah. Judul kaji awal adalah janji Allah terhadap orang yang bertakwa. Ulang balik Bapak Ibu. Judul kajian awal adalah janji Allah terhadap orang yang bertakwa. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu telah tahu nanti akan dijanjikan oleh Allah kepada awak, kalau berhasil bapak-bapak, ibu-ibu menjadi orang yang bertakwa, pasti dan aku yakin awak punya azam, punya niat, punya rencana untuk menjadi orang yang bertakwa. Lah sekian lama saja dari Masjid Asliyah Pasar Usang yang kita kaji adalah usaha untuk mencapai takwa. Yang hari ini adalah janji Allah terhadap orang yang bertakwa. Nah, sebelumnya Bapak dan Ibu, kita coba membuka satu ayat dulu, surat Ali Imran surat yang ketiga ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tadi ada sebuah doa yang berbunyi dalam ayat tadi, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Ya Rabb kami, wahai Tuhan kami, innaka sesungguhnya Engkau jami'un nasi mengumpulkan manusia. Bila liyaumil la raiba fihi, suatu hari nanti yang tidak ada keraguan pada hari tersebut. Bila tuh? Hari kiamat. Jadi masanya lah di bumi Allah awak dikumpulkan. Nanti pada satu hari yang la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya, Allah kumpulkan satu Allah di surga. Nah, baru awak bersobok dengan kajian ini, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyalahi janjinya, menyelisihi janjinya. Jadi apa-apa yang dijanjikan oleh Allah kepada awak, insya Allah Bapak Ibu akan mendapatkannya. Anak dikecilan oleh Allah kepada awak akan dapatkan semuanya. Karena Allah tidak pernah menyalahi janji. Kalau kaji awak sampaikan salam Allah, nah menyalahi janji itu adalah orang-orang munafik. Ayatul munafiki salasun, kata Nabi Allah. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Iza haddasa kadzaba, apabila ia berkata bohong. Wa iza wa'ada akhlafa, dan apabila ia berjanji mungkin. Ini yang berjanji adalah Allah. Jadi Allah tak pernah mungkin janji. Yang ketiga, wa iza tumina khana, dan apabila diberi amanah, apabila diberi kepercayaan, ia berkhianat.
Makanya Allah ancamkan mereka dengan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Orang munafik itu bisa ditempatkan paling bawah dari neraka. Paling bawah asfali minan nar. Walan tajida lahum nasira, dan tak seorang pun yang bisa memberikan pertolongan. Akan dia sampaikan balambin jatuhnya. Kalau tak mau sunnah munafik itu mati, jatuhnya bukan jatuh tupai, tapi dari mana tahu jatuh tupai? Ustaz bagi kaji dah. Ustaz bagi kaji. Jadi nak jatuh tupai, kalau kini lain jatuh tupai. Taman ngong sebentar tu naik hati balik. Kalau disunat kalau mati tak ada tak bawa dosa nifaq, dosa munafik gua ajak tu tapai tagalaya cair tak bisa ditolong lagi. Tak bisa tolong walan tadi dalam nasira. Tak bisa tolong lepas. Jadi maka itu hati-hatilah mengecek, hati-hatilah berjanji, hati-hatilah diberi amanah. Nah, sekarang kita melihat janji Allah ke dalam Al-Quran tentang kalau awak berhasil menjadi orang yang bertakwa. Ambo acak saja Bapak dan Ibu mulai dari ujung dulu, dari penghabisan. Ya, mari kita buka dulu surat Az-Zumar. Ya, surat Az-Zumar surat yang ke-39 ayat 73-74. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal dalamnya. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Nah, abaran lemaknya tuh Bapak Ibu, kalau berhasil awak menjadi orang bertakwa, besok masuk sarugo, dalam sarugo bisa bebas memilih 5 sampai 6 ke-7. Zaman nganangan begini, oh janji Allah, kelala aja tuh. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrasanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Jadi pengakuan orang yang lah tiba di sarugo. Jadi kalau lah masuk apa itu dalam sarugo besok karena ketakwaan awak, itulah ucapan yang awak keluarkan ketika berada di dalam sarugo. Segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya.
baca tadi, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Kalau Allah berjanji untuk memasukkan orang-orang yang bertakwa ke dalam surga, Allah akan tetap tepati janjinya. Nah, cuma di dalam surga Bapak Ibu teman bebas memilih haitsu nasya di matampe nan ka-7. Karena lu ada orang lain yang masuk surga oleh rombongan wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati sumara. Rombongan orang yang bertakwa dahulu yang masuk ke surga. Siapa mereka? An-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, as-shalihin, auliya Allah, al-mabrur. Itu adalah grupnya orang-orang yang bertakwa. Ya Allah masukkan mereka ke dalam surga. Di dalam surga bebas memilih 5 sampai 6 ke-7. Haitsu nasya. Nah, baik Bapak Ibu, kalau dibicarakan surga banyak tuh juz amma tuh tentang berbicara masalah surga. Adu bidadari, adu yang macam-macam lah. Jadi kalau kini deh, kok mimpi sedolah itu. Ya. Ini yang kaji lu masalah bidadari itu mimpi seorang itu betul. Dari kini ndak nangka diusahakan Baam menjadi orang bertakwa. Nah, sampai kini janji Allah terhadap orang yang bertakwa. Nah, kalau lagu Bapak Ibu dengan ayat mau baca selantak boleh. Kita buka surat Al-Fatihah surat keberapa ya? Nah, surat keberapa Al-Fatihah surat keberapa? Hah? Coba kamu ayolah buka surat pertama ya. Surat Al-Fatihah surat yang pertama ayat yang ke-6 dan ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang murkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Bapak Ibu barangkali bawa ayat Qasari paling kurang 7 balik itu untuk sholat fardu barunya tuh, untuk sholat rawatib, sholat fajar, sunat fajar, sholat duha, qiyamul lail, tahiyatul masjid, sholat wudu, sholat hajat. Setiap sholat tetap membaca Al-Fatihah. Yang kita minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjuki kami ya Allah kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang. Ingat, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan-jalan orang yang Engkau murkai. Waladdallin, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Jadi minta jalan orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Siapa mereka? Ayo kita lanjutkan. Surat An-Nisa surat yang keempat ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Lah Pak Ibu, akhirnya karena Josia bakawan kita.
Kedewala anak ibu. Iya kadang-kadang peliko awak siku. Awak bangga kawan jo artis. Bangga bakawan jo pemain bola. Bangga bakawan jo orang paga. Bangga ndado ci Allah itu do. Kita karena berjamaah habis semua di rumah seorang bapak anak. Awan ndado setor wak ini do ustaz. Tuh bah mau wa ingin kupu jo orang soleh salah. Jalan nak do restoran wak ini nama ada ustaz wa kupu jo orang soleh sana ngatiak mah. Akini awak kok babumpu jurama sama mino. Nah, sama jurang penggunjiang. Makanya awak minta siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Siapa mereka? An-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, as-shalihin. Maka Nabi yang menyampaikan dalam sabda beliau yang artinya agama seseorang itu tergantung josia inyo bakawan. Nah, di agama waktu cari josia awak bakawan. Jadi kalau awak memang betul-betul Bapak Ibu menjalankan ana minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terbatas perjalanan ini awak lain, tapi dia kurang nanti kawan ini. Ini bangga kece awak aku kurangnya supel kamari namu abagau. Nah, sekarang Bapak Ibu kalau tahu nah, itulah kumpulan orang di Sarugo untuk kawan-kawan awak nanti dalam Sarugo. Kalau awak berhasil mencapai takwa. Kembali seperti yang saya sampaikan tadi, mundur kita selangkah ke belakang. Sebelum ke Sarugo, awak melewati dulu neraka. Ayo kita lanjutkan Bapak Ibu. Surat Maryam, surat 19 ayat 71-72. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Bapak Ibu, sebab seluruh agama ingat ya, lakum dinukum, seluruh agama tidak ada ajarannya yang tidak mengajarkan kepada pemeluknya untuk ingin kasarugo. Mana namanya beda-beda. Kalau di bodi itu namanya nirwana. Kalau di orang Yahudi Nasrani sama Jawa jannah jo namanya, sarugo jo namanya. Soalnya asalnya agama Samawi jo dulu gitu. Dibawa oleh nabi-nabi, cuma mereka lah dipelesetkan, lah disimpangkan. Jadi mereka tetap membaca surga, Tuhan Bapa di surga gitu namanya. Nah, persoalannya Bapak dah itu doh, silakan baca cito-cito ke sarugo, tidak ada masalah. Tanya ke preman, kamu cito-cito juga ya, karena aku sarugo. Preman, sarugo kan? Walaupun tidak sholat sarugo juga kan? Nah, barang mimpi orang ini. Ibu kemana? Mana lah? Itu kemana lu? Lu udah siap? Hah? Nggak bisa dah Bapak Ibu. Kok iya kasar pun nggak ada masalah doh lah. Cuma lalunya kama. Kok tak ada jalan ranci? Ada jalan ranci kita tahu pula. Apa nama mulanya? Nah, maka itu awak sih kok nggak sadar. Awak angan-angan awak di boleh sarugo saja. Taman kama lalu awak nggak berpikir. Jadi kalau kasarugo jalannya ke neraka, kok abaka?
Benar kata Allah, wa in minkum illa wariduha. Tidak seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Jadi jangan bangga amal awal. Jangan. Walaupun awal haji sekian kali, umrohlah sekian kali, puasulah banyak makan aja. Sama jangan bangga dulu. Dan dipikirkan, apakah saya bisa lewat tembus nanti lewat di neraka. Pane apinya 69 kali api dunia. Kalau tidak percaya Bapak Ibu bekot ibu di rumah, hidupin kompor, acuan adon tangan kaki, cuci dulu. Masuk aja tangan ke dalam tu, dah baru cukup dah bayi dong. Nah, bisu 69 kali itu. Tak usah rumah tabaka. Kalau rumah tabaka kadang banyak api kompor juga jadi. Alatan ada tiap itu. Nah, itu makanya Bapak Ibu kalau ingin selamat, ayat 72 menjelaskan kepada Allah. Jadi tidak ada orang yang bisa selamat di api do Bapak. Tidak ada seorang pun tidak ada yang selamat oleh api. Yang ada diselamatkan. Itu beda kaji Bapak. Jadi orang kata awak selamat di surga ada. Tidak ada yang akan selamat, tidak ada. Api dunia saya tidak bisa menyelamatkan awak. Cuman yang ada diselamatkan seperti Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya naru kuni badan wassalaman ala Ibrahim. Hai api, ingin kamu selamatkan hambaku Ibrahim. Jadi bisa itu pula. Hai api, ingin kamu, itu rombongan orang bertakwa lewat, jangan sentuh dia. Itu orang bertakwa rombongan lewat dia api itu bisa. Wasiqal ladzina taqarrabahum ilal jannati zumara. Cuma mesti lalu di api. Ketika lalu di api tidak mampu menyentuh dia. Maka kata Allah, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang zalim kami biarkan dalam keadaan berlutut, artinya minta tolong. Ayo kita lanjutkan. Surat Az-Zumar surat 39 ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhum as-su'u wa la hum yahzanun. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh Allah dan tidak bersedih hati. Nampak Bapak Ibu? Jadi ketika awak berhasil mencapai takwa dan ketika lalu di dalam neraka besok, tak usah khawatir Bapak Ibu, tak usah khawatir. Dan tak tuju api, walaupun 69 kali api dunia. Masalahnya apakah kita punya yang menjadi boroknya, yang menjadi jaminannya al-muttaqin. Ambo gigih mengaji tentang takwa pun tak ada ujung nak mengaji loh. Itu ujungnya aduh. Walaupun berang orang ambo menyampaikan kaji tentang takwa bare mana jadi takwa, cuma bare bisa api juga elo. Tak ada yang diselamatkan orang bertakwa, bukan orang partai, bukan orang golongan, bukan orang-orang aliran, tidak. Oh kami kalau aliran itu, kami kalau tidak percayalah tu dah. Kami tidak saliran sana, kami tidak sekelompok sana, kami tidak ada percayalah tu dah. Siapa di antara manusia yang ada di muka bumi bertakwa itu yang akan diselamatkan oleh Allah. Apakah dia masuk golongan atau tidak, apakah dia masyarakat biasa atau tidak, apakah dia anak sekolah atau tidak, apakah dia ustaz atau tidak, apakah dia jemaah atau tidak. Kalau dia menjadi orang yang bertakwa, insya Allah akan selamatkan dia. Tapi kami ustaz belum tentu, ini loh, mengecek sebanyak mana ya. Jadi yang akan diselamatkan adalah tidak ada orang ngecek, nah ustaz kami mau selamatkan kata Allah, indah. Pokoknya tidak pernah kamu jawab bangga bagi dengan apa pun dengan sebutan dah. Ya suruh saudara. Jadi kalau ingin Bapak Ibu diselamatkan ketika lewat di api, jawaban hanya satu, jadilah orang-orang yang bertakwa. Ausaullah sampaikanlah bertahun waktu mengaji tentang usaha mencapai takwa. Baik ditinjau dari segi akidah, ditinjau dari segi syariah, ditinjau dari segi
maaflah. Setiap hari Jumat bapak dan ibu sia dengan tagak dan mimbar Tuhan, tidak boleh meninggalkan buat sial. Memang itulah tujuan Allah menurunkan agamanya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau ingin awak selamat di api di surga, nah silakan awak menjadi orang pertama. Tapi kalau awak jadi orang zalim, tidak ada. Dibiarkan saja besok tidak ada, ditolong tidak ada, kan dibantu bagai saudara. Kalau awak menjadi orang yang zalim. Nah, sekarang Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita mundur selangkah lagi ke belakang. Sebelum melewati neraka, kita kumpul dulu di padang mahsyar. Iya benar. Nah, kita kumpul dulu di padang mahsyar. Kita jimu bertarik ke belakang supaya bisa awak tiba hari ini tuan. Tadilah di ujung, sarugo bebas memilih di mata sampai ke 7. Lalu mundur ke belakang selangkah sebelum ke sarugo mesti lewat neraka dulu. Yang diselamatkan orang bertakwa, yang bebas memilih sarugo orang bertakwa. Itu mundur selangkah lagi ke belakang, yaitu pada mahsyar. Mari kita buka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, surat Maryam surat yang ke-19 ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih, bagaikan kafilah yang terhormat. Lah, jadi besok Bapak Ibu di padang mahsyar kita ini dibagi saja oleh Allah 3 kelompok. Ya, dibagi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah non-Islam. Kelompok orang kafir. Ulang lagi ya. Kelompok pertama adalah kelompok orang non-Islam atau kelompok orang kafir. Itu satu kelompok, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Kelompok yang kedua adalah kelompok orang Islam yang belum mencapai takwa. Nah, kelompok yang ketiga, kelompok orang Islam yang sukses mencapai takwa. Inilah yang menjadi tamu-tamu Allah besok di padang mahsyar yang terhormat, kafilah yang mulia. Jadi memang berkumpul dulu di padang mahsyar sebelum diarah ke surga melalui neraka. Mereka sesama-sama orang yang bertakwa dari lapisan golongan yang berbeda tadi, an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, as-sholihin, auliya Allah, al-mabrur dan seterusnya yang tergolong dengan orang-orang yang bertakwa, dikumpulkan satu grup. Dan ini adalah tamu-tamu Allah yang mulia, kafilah yang terhormat. Sementara orang kafir telah disuruh dulu masuk neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Nah, orang Islam yang gagal mencapai takwa, mungkin bapak-bapak, mungkin ibu-ibu, mungkin juga ambo, itu melalui pengadilan Allah dahulu di padang mahsyar. Banyak tetek bengeknya bapak ibu, batimbang sadualanya, pada takkan sasi ditanya sadualanya. Orang bertakwa tidak. Inilah yang disebut dengan golongan kanan. Kemakecan tadi kalau lah tahu janji-janji Allah, luar biasa usaha awak sudah itu. Jadi ketika daripada mahsyar yang menjadi kafilah terhormat, grup yang termulia itu adalah orang yang bertakwa. Dia tidak merasakan panas walaupun matahari sedang ada di kepala. Dia mendapatkan naungan dari Allah. Bala ini tapi yang bayang rasulnya di pada mahsyar. Pak apa yang bayangnya Pak? Ibu? Ini matahari sedang ada di kepala orang. Mana ada dia yang dinaungi oleh Allah. Dia adalah tamu Allah yang mulia, kafilah yang terhormat. Baik, kita lanjut Bapak Ibu, karena waktu kita sekitar 10 menit lagi, kita tarik ke belakang satu langkah lagi.
yaitu sebelum kita kepada masyar, kita ngetem dulu, istirahat dulu di alam barzakh. Iya nak Bu? Setiap orang mati langsung kepada masyar Bu? Tidak. Ayo Bapak Ibu kita lihat ayat selanjutnya, surat Asy-Syu'ara, surat 26 ayat 89 90. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man atallaha biqalbin salim wa ulfatil jannatu lil muttaqin. Kecuali orang-orang yang menghendaki Allah dengan hati yang bersih, dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Kalau Bapak Ibu balik nanti kepada Allah setelah dimasukkan ke dalam liang lahat, kalau Bapak Ibu lain membawa qalbun salim, kalau lain membawa hati yang berhasil, karena ketakwaan awak, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kepada ampunan dari Tuhanmu, wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Insyaallah Bapak dan Ibu diistirahatkan di dalam alam barzakh dengan tenang. Sebelumnya dicalian kawat dahulu saruku sampai tinggi. Persoalannya lain kira-kira kabar asyik balik bisu atau kabalaya. So banyak ayat. Rabbirji'un, balikan aku balik ke dunia. La'alli a'malu salihan bima taraktu, supaya aku bisa mengerjakan amal soleh yang telah aku tinggalkan. Ini penyesalan. Dia minta balik ke dunia. Banyak nanti. Sejak orang yang meninggal yang lalai mempersiapkan perbekalannya setelah berada di alam barzakh, dia minta pulang balik ke dunia, balik ke dunia. Banyak istimewa itu kan orang bertakwa. Apa bermasalah? Apakah lapeh tidak lapeh nanti dalam neraka itu juga? Ada azab dulu, ada yang dibebaskan oleh Allah sudah diazab. Lalu sampai hukuman ada. Nah, orang bertakwa tak ada itu doh. Nah, jangan penasaran Bapak dan Ibu, kamu tarik selangkah lagi ke belakang deh, selangkah lela. Sebelum masuk buku, bahala dulu. Sakratul, di mana bang? Sakratul maut kok amat nah bang. Melu amuk dari badan. Siapa melu? Dari itu Bapak Ibu. Kembali kita ke persoalan. Jadi Bapak Ibu sebelum awak dihantar orang ke dalam kubur, itu berhadapan dulu dengan malaikat maut. Apa yang menjadi awak, malaikat rahmat atau malaikat siksa? Pasti Pak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang maut pasti mati. Cuma nama japnya siapa? Malaikat rahmat kok nama japnya atau malaikat siksa? Makanya kata Allah, wan nazi'ati warqa wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Ayo kita lanjutkan terakhir untuk surat An-Nahl surat 16 ayat 30 sampai 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khairan lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ladarul akhirati khair wa la ni'ma darul muttaqin. Jannatu adnin
menjawab kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat balasan yang baik, dan sesungguhnya di akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa, yaitu surga Aden yang mereka masuki, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalamnya surga itu mereka mendapatkan segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, "Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kami kerjakan." Nah, itulah husnul khatimah. Ini husnul khatimah, doanya untuk orang lah mati. Lah matinya deh, mudah-mudahan husnul khatimah. Lain kok antene kok. Nah, doa mubazir. Jadi husnul khatimah itu sebelum kalau ingin bapak-bapak, ibu-ibu awak yang ada di sini kok, mudah-mudahan akhir hayat awak husnul khatimah hendaknya. Artinya Bang, mudah-mudahan awak menjadi orang yang bertakwa. Hanya orang yang bertakwa yang husnul khatimah. Insyaallah pertemuan terakhir nanti menjelang Ramadan insyaallah. Yang hari ini kita cukupkan sampai di situ dulu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena waktu sudah tinggal beberapa menit lagi untuk berduduk bagi kita. Atur kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi